Selamat malam Pak Bayu, perkenalkan kami dari kelompok 6 sekarang ingin mempresentasikan salah satu platform virtualisasi yang cukup populer bernama VMware Workstation. Sebelum kita masuk ke tutorial, saya ingin menjelaskan beberapa introduction dulu nih. Jadi, seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan untuk mengelola dan menguji berbagai sistem operasi dalam satu perangkat keras itu semakin penting, terutama bagi para profesional IT, pengembang perangkat lunak, dan organisasi yang membutuhkan efisiensi dalam pengelolaan infrastruktur. Nah, salah satu solusi buat virtualisasi yang cukup populer ini untuk memenuhi kebutuhannya itu adalah VMware Workstation. Nah, platform ini tuh memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dalam satu komputer fisik, sehingga memudahkan pengujian aplikasi, eksperimen dengan konfigurasi sistem yang berbeda, dan pengelolaan infrastruktur IT dengan cara yang lebih fleksibel dan hemat biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai product knowledge dari VMware Workstation. VMware Workstation adalah salah satu software virtualisasi terkemuka yang dirancang untuk menjalankan atau membuat beberapa virtual machine dalam satu komputer atau device. Nah, dengan software ini, kita bisa menjalankan berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, maupun Linux tanpa perlu menginstalnya langsung ke dalam perangkat utama. Fungsi utama dari VMware Workstation itu memungkinkan kita untuk menjalankan banyak operasi atau sistem operasi yang berbeda pada suatu waktu dan satu perangkat keras atau hardware. Nah, contohnya dengan Workstation kita bisa menjalankan Windows dan Linux secara sekaligus, sehingga seolah-olah kita memiliki dua komputer yang berjalan dalam satu perangkat. Nah, semua sistem ini dijalankan tanpa melakukan boot ulang atau reboot. Next adalah beberapa contoh penggunaan VMware Workstation oleh user. Yang pertama adalah pengujian sistem operasi baru. Nah, VMware bisa digunakan untuk menguji instalasi atau konfigurasi operating system tanpa merusak OS atau sistem utamanya. Yang kedua, ada pengembangan dan pengujian aplikasi. Developer atau pengembang bisa menjalankan aplikasi di berbagai OS seperti macOS atau maupun Windows, Linux untuk memastikan kompatibilitasnya. Yang ketiga adalah simulasi jaringan. VMware Workstation dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan uji coba jaringan secara langsung tanpa memerlukan device tambahan atau hardware tambahan. Yang keempat adalah keamanan. VMware dapat membuka situs-situs yang tidak aman dan menjalankan aplikasi yang berisiko tanpa khawatir untuk merusak sistem utama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian advantage dan disadvantage dari VMware Workstation. Nah, yang pertama itu ada kompatibilitas yang luas. Nah, kompatibilitas luas ini berarti VMware Workstation ini tidak hanya bisa diinstal di Windows, tetapi juga di operating system lainnya seperti di Linux maupun di Mac OS. Nah, kemudian yang kedua ada performa yang tinggi. Nah, jadi yang dimaksud dari performa tinggi itu sendiri ialah VMware dapat menggunakan sumber daya yang disediakan oleh PC kita pribadi seperti RAM maupun GPU untuk menjalankan virtual machine secara maksimal. Nah, kemudian ada fitur canggih yang ketiga, yaitu berarti bisa dibilang seperti save state. Jadi, misalnya kita menyimpan suatu state di dalam virtual machine. Nah, kemudian saat kita menjalankan virtual machine lagi di misalnya keesokan harinya, maka state sebelumnya akan di-load sehingga membuat proses loading lebih cepat. Nah, kemudian yang keempat ada UI yang ramah pengguna. Nah, ini berarti Virtualware Workstation itu memiliki UI yang ramah pengguna sehingga dapat digunakan secara mudah. Nah, kemudian yang kelima ada virtual networking yang sudah lengkap. Nah, ini kita dapat mengkonfigurasi seperti NAT ataupun host only atau bridge connection sehingga akan membuat proses virtual networking lebih mudah. Nah, kemudian yang terakhir ada stabilitas dan keandalan. Nah, jadi itu dengan adanya virtual machine workstation ini, stabilitasnya itu tidak perlu diragukan lagi. Jadi, kita dapat menggunakan untuk pengujian perangkat lunak maupun pengembangan server, misalnya. Sekarang kita masuk ke bagian disadvantage. Nah, yaitu ada yang pertama berbayar. Nah, jadi walaupun mudah digunakan, tetapi VMware tetap akan
menyuruh kita untuk membayar terlebih dahulu baru bisa menggunakan service-service yang ditawarkan pada VMware Workstation. Lalu yang kedua ada penggunaan sumber daya yang berat. Nah, dengan adanya fitur canggih yang disebutkan sebelumnya di kelebihannya, maka penggunaan sumber dayanya pasti juga akan berat, sehingga kita membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih tinggi untuk menjalankan VMware Workstation ini. Nah, kemudian yang ketiga ialah kompleksitas untuk pengguna pemula. Nah, hal ini maksudnya walaupun dengan UI yang mudah digunakan, tetapi ada juga fitur-fitur yang susah untuk digunakan seperti untuk men-setup server sehingga kita harus mempelajari VMware Workstation ini terlebih dahulu. Kemudian yang keempat ada kompatibilitas hardware yang terbatas. Nah, ini maksudnya ada beberapa jenis hardware yang tidak bisa berfungsi dengan baik dengan VMware Workstation ini sendiri. Kemudian yang kelima adanya kurangnya dukungan untuk macOS. Nah, jadi walaupun bisa digunakan pada macOS, tapi itu merupakan fitur yang tidak resmi sehingga akan menyebabkan beberapa bug dan tidak disarankan untuk digunakan. Kemudian yang terakhir ada kurang cocok untuk kebutuhan ringan. Nah, dengan poin kedua itu penggunaan sumber daya yang berat sehingga membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih berat, tentu saja ini akan membatalkan poin yang terakhir yaitu kurang cocok untuk kebutuhan ringan. Selanjutnya, VirtualBox. Apa sih itu VirtualBox? VirtualBox adalah software virtualisasi open source yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di satu mesin fisik. Dengan VirtualBox, pengguna dapat membuat dan mengelola mesin virtual yang dapat menjalankan berbagai sistem operasi, seperti Windows, Linux, dan macOS, tanpa perlu mengubah konfigurasi perangkat keras. Ini sangat berguna untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian aplikasi, dan eksperimen dengan sistem operasi yang berbeda, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam lingkungan komputasi. Perbedaan atau perbandingan dari VMware dan juga VirtualBox. Dari aspek platform, VMware tersedia untuk Windows, macOS, dan Linux, sementara VirtualBox tersedia untuk Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Aspek integrasi dengan berbagai OS. VMware terintegrasi dengan baik untuk banyak OS, dengan dukungan premium untuk Windows dan Linux. Sementara VirtualBox menyediakan dukungan yang baik untuk banyak sistem operasi, termasuk sistem operasi yang lebih jarang digunakan. Aspek sistem operasi. VMware mampu menjalankan berbagai sistem operasi desktop dan server termasuk Windows, Linux, dan macOS, sementara VirtualBox mampu menjalankan Windows, Linux, macOS, dan BSD, serta mendukung berbagai versi sistem operasi tersebut. Dari aspek harga, VMware sendiri versi Pro dan Enterprise berbayar dengan biaya lisensi yang cukup tinggi. Versi Player tersedia gratis dengan fitur yang terbatas. Sementara VirtualBox penuhnya gratis dan open source tanpa biaya lisensi. Keuntungan dan juga kerugian dari VirtualBox. Kerugiannya ada performa yang lebih rendah untuk VM yang berat, dukungan dan pembaruan yang terbatas, membutuhkan spesifikasi yang cukup. Dan juga keuntungannya gratis dan open source, fleksibilitas dan dukungan berbagai OS, dan UI yang nyaman. Oke, selanjutnya itu Parallel Desktop. Apa sih itu Parallel Desktop? Parallel Desktop adalah software virtualization untuk Mac yang memungkinkan user untuk menjalankan aplikasi Windows di macOS secara seamless atau tanpa hambatan, tanpa harus restart komputer. Software ini digunakan untuk kebutuhan lintas platform seperti pengembangan, pengujian, atau menggunakan aplikasi Windows di Mac. Selanjutnya itu comparison between virtual machine and parallel desktop for Mac user. Untuk ini kami meng-compare virtual machine dengan parallel desktop. Untuk aspeknya itu yang pertama ada platform. Untuk virtual machine ini itu multi-platform. Dan untuk parallel desktop yaitu untuk khusus Mac saja. Lalu untuk aspek yang kedua yaitu integrasi dengan macOS. Virtual machine itu terpisah, aplikasinya berjalan di tab yang berbeda. Lalu untuk parallel desktop yaitu penuh, aplikasi Windows berjalan langsung di desktop macOS. Untuk aspek yang ketiga yaitu system operation. Untuk virtual machine itu full virtualization, kalau parallel desktop itu menggunakan fitur coherence mode. Untuk harganya, virtual machine itu beragam tergantung dengan virtual machine yang digunakan. Lalu untuk parallel desktop yaitu berlangganan setiap tahunnya atau bulannya dengan harga tetap. Selanjutnya itu keuntungan dan kerugian virtual machine dan parallel desktop. Untuk keuntungannya yang pertama yaitu lebih fleksibel untuk berbagai kebutuhan virtualisasi. Nah, ini itu kita dapat mengkonfigurasi berbagai virtual machine untuk berbagai tujuan seperti pengujian, pengembangan, atau menjalankan aplikasi legacy. Untuk kekurangannya, virtual machine itu kurang optimal untuk penggunaan Mac.
Performance-nya virtual machine tidak sebaik dengan para desktop karena tidak dioptimalkan untuk macOS. Selanjutnya itu para desktop. Keuntungannya itu integrasi yang mulus dengan macOS. Lalu performanya optimal untuk Mac. Karena para desktop ini dirancang khusus untuk macOS, memberikan pengalaman yang cepat dan efisien. Untuk kekurangannya, para desktop itu hanya untuk perangkat Mac saja, jadi perangkat selain Mac itu tidak bisa. Lalu mahal dan dengan model berlangganan. Oke, jadi kesimpulannya, kedua pilihan ini memiliki kelebihan masing-masing. Untuk para desktop itu lebih cocok untuk penggunaan Mac yang menjalankan Windows dengan mudah tanpa gangguan. Sementara virtual machine lebih fleksibel, cocok jika Anda perlu menjalankan berbagai sistem operation di berbagai perangkat. Selanjutnya kita akan coba mendownload VMware sendiri. Kita cari di Google pertama-tama cari VMware Workstation, klik link yang paling atas yaitu Desktop Hypervisor Solutions. Akan ke sini. Lalu kita langsung aja ke klik yang link yang ini, download Fusion or Workstation. Itu akan ke redirect ke broadcom.com. Lalu kita akan register akun kalau belum punya akun. Kalau udah punya akun tinggal login. Setelah login akan ke redirect ke sini. Kita habis itu keluar aja lagi, kita ke Google lagi. Lalu ke klik yang ini, VMware Blocks. Habis ini akan maju ke sini, kita scroll sedikit. Lalu klik link yang ini, VMware Workstation Pro Download. Lalu akan ke dashboard ini, broadcom lagi. Lalu tinggal klik I agree dan mulai mendownload VMware-nya. Harus mengisi address dan city, kita isi terlebih dahulu. Lalu kita mulai mendownload ya. Sudah mulai mendownload, kita akan menunggu. Selanjutnya kita klik next saja. Ini kita tinggal accept, tinggal next lagi. Ini kalian bisa ganti kalau mau ditaruh di mana programnya. Tapi ya kita biarin default saja. Terus next. Ini juga next saja. Ini preference saja, shortcut atau tidak. Lalu install. Oke, sudah selesai, kita bisa tinggal finish. Tunggu sebentar, akan loading untuk membuka VMware. Tampilan utamanya akan seperti gini untuk version yang ke-17. Selanjutnya kita coba akan memasukkan virtual machine. Saya pilih Cloudera karena sudah pernah mencoba ya. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan virtual machine yaitu Cloudera. Sebelumnya saya sudah mendownload ya. Lalu tinggal open a virtual machine, lalu cari folder Cloudera ya. Lalu tinggal diklik saja dan nunggu bentar, akan muncul seperti ini. Jangan langsung di power on, kita bisa edit dulu sesuai mesin masing-masing. Recommended memory 2 GB. Ini sesuai device masing-masing saja, tapi tidak apa-apa, langsung bisa jalan. Ini network adapternya biasanya NAT seringnya. Kita coba advance oke juga, lalu kita power on dan kita akan menunggu sampai Cloudera terbuka. Tunggu saja, ini proses agak lama terlebih dahulu, dan sudah terbuka, sudah bisa diakses. Bisa melakukan aktivitas di Cloudera. Ini bisa lihat, bisa buat analysis data, manage cluster, ada Hadoop juga, Hue, Spark, Impala, HBase,
dan lain sebagainya. Untuk tutorialnya sampai segitu aja. Terima kasih.